Pandemi salah satu adalah tantangan bagaimana kita tetap hidup, tetap konsisten. Memang agak-agak setengah-setengah repot. Itu susahnya tapi seniman tantangan ya. juga. Iya. Kalau presiden sih tidak apa-apa kali. Kalau presiden logistik oke. Mau lockdown 1 prode 2 prode aman. Logistik di dapur makan tinggal makan. Kita nih, saya mendoktrin diri sendiri khusus tulis menulis. Tidak menulis adalah musibah. Allah. Tidak ada di buku. Sudah ada buku nih. Di sini di buku ini sudah ada saya rekam doktrin untuk saya sendiri. Tidak menulis adalah musibah. Gaya bahasa yang 1 sampai 80 itu disusun oleh para ahli dari membaca puisi. Oh, puisi Pradono gaya bahasa personifikasi. Pai Sandi gaya bahasa metafora. Sela Rima gaya bahasa hiperbola. Nah, gaya-gaya bahasa yang terdata itu dari masing-masing puisi disusun. Oh, ini loh gaya bahasa ada 80. Muncullah teori. Jadi Kota tidak punya apa-apa sih, Bang? tidak ada. Kota Pontianak tidak punya ada. apa-apa. Tidak ada apa-apa. Jadi Pak Edi, Kota Pontianak itu tidak ada apa-apa, Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih di Sudut Narasi bersama seorang guru saya di kepenulisan banyak hal lah, yang jelas banyak hal di Pontianak khususnya, dimana saya pertama kali ya belajar menulis, mengenal tulisan dan melihat berkenalan dengan sosok beliau ini di salah satu momen literasi yang sekarang dikenal dengan literasi, yang jelas di kepenulisan, di sastra. Bang Don sehat, Bang Don? Alhamdulillah. Cuma biasa kan kurang tidur. Iya, Bang, musim-musim pancaroba ya, agak gimana gitu. Nah, makasih Bang Don udah hadir. Kita bahas yang ringan-ringan nih tentang filsafat lah. Udah ada yang lebih ringan lagi. Apa ya? Lebih berat lagi kan sudah. Yang lebih ringan dari filsafat emang ada? Ya, tawadu ya. Tawakal ya. Tawa-tawa ya. Tawa-tawa. Ujung-ujungnya tidak sampai semua jadi tawa-tawa. Oh. Yang penting ada tanya gitu. Jadi selama ini apa aktivitasnya Bang Don? Alhamdulillah sudah declare sendiri atau bersama aku akan tetap memartabatkan puisi, memartabatkan sastra. Wah, itu narasi yang memang sering dibangun, sering dilontarkan dimanapun gitu. Iya. Baik di dalam momen apapun, Iya. Bang Don selalu melontarkan itu, memartabatkan sastra, memartabatkan puisi. Ya bahasa yang di awal tadi yaitu tawakal, tawadu. Tawadu sedapat-dapatnya. Kalau bahasa Melawinya itu istiqomah bukan? Konsisten. Konsistensi, makanya salam konsistensi. Saya luncurkan juga salam konsistensi. Salam konsistensi. Karena itu untuk diri sendiri sih sebenarnya. Ini kita ngomong santai tentang kepenulisan gitu Iya. ya. Dan nanti sedikit saya tertarik juga dengan dunia kimia Iya. gitu kan. Karena Bang Dan juga aktif sangat-sangat aktif lah juga Iya. di beberapa film baik dokumenter, ya, dari iklan juga, bahkan presenter dan sekarang juga masih jadi penyiar di RRI ya, di Jalinan Sastra. Iya, Itu Jalinan Sastra masih aktif kan? masih aktif, masuk ke tahun kelima sejak 2016. Alhamdulillah. Setiap hari Rabu nggak salah. Sekarang awalnya Selasa, kembali ke Rabu, balik lagi ke Selasa malam pukul 22 sampai Bolak-balik ya. bolak-balik. Malam misalkan kawan-kawan nanti untuk Jalinan Sastra kawan-kawan bisa ngirim visi. Iya, di grup Facebook ya. Dan Bang Dan juga aktif di Siberdaya Ngopor. Podcast Ngopor. Silakan pantengin di Instagramnya Siberdaya dan YouTube-nya Siberdaya. Bang. Iya, YouTube. Nah setelah penulisan buku kemarin kan sempat muncul buku tunggalnya, perdana tunggal ya, Iya, Singkawang. Singkawang. Ini kapan lagi kira-kira nerbitnya buku? Ada rencana? Kalau kapan itu kita tetap tadi tawakal, tetap ikhtiar karena file-filenya kan udah siap. Tinggal kapan itu kan apa kata Pak Mode kalau boleh kita teriakan ada duit enggak tuh? Itulah, Ya Pak Mode ya. Nah, jadi segala hal memang intinya duit karena barangnya kan dicetak. Ya, mohon doa restu. Kalau memang ada rezeki segeralah. Jadi relatif bisa segera atau beberapa waktu insya Allah akan ada sih keinginan untuk membuat lanjutan dari Singkawang ini gitu. Karena di buku Singkawang sendiri adalah
tercatat dari tahun paling tua 85 sampai 2017 itu adalah proses kreatif saya selama 32 tahun berpuisi, dan itu pun dipilah-pilah dari ratusan karena mempertimbangkan ketebalan buku ini dengan cover ini 200 halaman, jadi selebihnya masih sisihkan. Nah ya mudah-mudahan lah ada rezekinya ya kita cetak ya cetak. Mudah-mudahan bos bisa berkontribusi. Siapa tahu kan? ada kontributor ya kan, ada donatur. Ada donatur ya. Bos silakan bos, ada satu buku nih bos. Nih gitu. Nggak apa-apa Nah, nanti gitu. mungkin belakang ada. Ya penerbit bos. Tenggang Media. Enggak media siap nerbitin kok. Ya dong harus dong. Ya insya Allah mau dari itu. Ya. Mudah-mudahan lah ya selama pandemi masih tetap eksis. Alhamdulillah. Pandemi bukan penghalang kita untuk berkarya, berkreativitas, karena kuncinya adalah kitanya sendiri. Mau tidak maunya kita. Itu memang katanya kan dulu karya-karya seni itu, karya seniman kalau udah di pinggir jurang, udah kejepit, justru bernas gitu. Bernas ya. Jadi kalau normal-normal saja seperti itu, tidak ada tantangan untuk kaum seniman lah gitu ya. Nah, biasanya pandemi salah satu adalah tantangan bagaimana kita tetap hidup, tetap konsisten. Memang agak setengah-setengah repot. Itu susahnya tapi seniman tantangan ya. juga. Iya. Kalau presiden sih tidak apa-apa kali. Kalau presiden logistik oke. Mau lockdown 1 prode 2 prode aman. Logistik di dapur makan tinggal makan. Kita nih boleh di lockdown asal tetap rutin. Tapi saya pernah lihat satu video yang diproduksi sama Nenen Kreatif kemarin tentang itu ya. Ada scene Bang Don gitu. Yang salam budaya kah? Iya, kalau nggak salah ada Itu beberapa ikut festival. untuk film festival. Iya. Udah selesai ya? Sudah selesai, dan sebagai karya lomba kita belum menang. Karena di juri. Udah ada hasilnya. Iya, salam budaya kemarin bercerita tentang bagaimana mempertahankan kebudayaan, budaya, angle-nya itu seperti tari dalam masa pandemi, sehingga ada sebuah statement bahwa pandemi, dialog si bapak ini kan bapak guru, bahwa di masa pandemi ini murid-murid itu tidak apa namanya ya, tidak menyerah, kita bersemangat untuk berkarya, bekerja seni itu ya. Iya. Dan beberapa jenis tarian ya dari beberapa etnis gitu kan. Iya, ada Dayak, Melayu dan Cina. Jadi dari talent-talent dan lokasi-lokasi sih yang tari kipas Cina itu di Klenteng, tari Dayaknya jadi di Makam. apa ya, actingnya di situ Bang kemarin tuh nangis-nangis gitu. Ya memang ini tuntutan totalitas sih, artinya tolong dipancing nih bagaimana. Dan memang ceritanya sih jadi bukan asal menangis gitu kan, memang nangis tuh nangis beneran. Iya makanya saya tanya karena terasa kan kalau nonton video itu kawan-kawan film dokumenter itu salam budaya itu, dan di situ ada scene Bang Don nangis gitu. Iya, memang asli nangis itu bagaimana caranya, inilah sebagai aktor ini kewajiban sih, wajib hukumnya totalitas itu gitu kan, walaupun acting ya bukan main-main, tapi orang melihat tuh bukan melihat film, tapi melihat kenyataan di layar gitu. Jadi apapun yang terlihat adalah asli. Nah gitu, nangis ya nangis beneran. Iya memang selama pandemi memang tidak mesti harus vakum gitu kan, beberapa teman-teman bekerja seni. Nah kalau bicara tentang bekerja seni, ada rumah kan di seluruh Indonesia itu ada namanya Taman Budaya. Taman Budaya, Dewan Kesenian. Nah selama ini nih pengetahuanku gitu kan, pengetahuanku nih di Taman Budaya itu sekarang selama pandemi itu udah jarang ya kan, dengan aktivitas teater dan segala macam. Frekuensi terasa jarang. Frekuensi tetap ada. Tetap ada. Iya. Pemanggungan kemarin kalau boleh menyebut, seingat saya perayaan tubuh misalnya itu BBN, yang dikenal oleh BBMC dengan Deksa gitu kan, dengan Meme Daeng melakukan pementasan langsung ya kan, di Taman Budaya langsung ditonton oleh langsung, tetap dengan prokes, dengan protokol kesehatan, jaga jarak penonton dan sebagainya, tetap ada pemanggungan. Cuma frekuensinya tidak setiap minggu ada seperti sebelum pandemi. Dan jumlah penonton yang juga dibatasi. Ya dibatasi. Ya, paling tidak aturannya separuh dari total kapasitas gedung, seperti bioskop gitu kan juga ada. Tapi satu hal yang saya lihat dari Bang Tony gitu, kita tidak bicara tentang masa sebenarnya, masa produktivitas dan segala macam. Tapi yang jelas gini,
sejauh yang saya kenal, sejauh yang saya tahu gitu, yang saya lihat, aktivitas Bang Don di dunia kesenian dalam apapun itu, acting, nulis, dan apapun itu tetap aktif gitu loh. Yeah. Nah, produktivitas diri sendiri untuk memproduksi kesenian-kesenian itu tuh yang patut bagi saya harus lebih gitu. Sayanya gitu harus kok Bang Don bisa gitu kan. Saya kayaknya terbatas sekali dengan banyak alasan bla 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 gitu. Saya mendoktrin diri sendiri khusus tulis menulis. Tidak menulis adalah musibah. Apa? Tidak ada di buku. Sudah ada buku nih. Di sini di buku ini sudah ada saya rekam doktrin untuk saya sendiri. Tidak menulis adalah musibah. Artinya kehilangan jari bagi pemetik gitar. Kehilangan suara, rusak pita suara bagi seorang penyanyi dan sebagainya. Dan kehilangan kemampuan untuk memulai kalimat pertama untuk menulis adalah musibah. Sehingga doktrin. Nah, persoalan produktivitas masing-masing orang punya perbedaan. Intinya kapanpun, dimanapun tetap menulis, tetapi tidak menargetkan, tidak mematok harus menulis. Satu hari satu, seminggu ya. Pokoknya bodo amat. Yang penting selama aku hidup tetap menulis. Ada konsentrasi Bang Don pada topik-topik kepenulisan? Tidak, artinya lagi-lagi sudah terekam di buku ini. Puisi lahir karena dia memang ingin lahir. Kita sebagai wadah ini, jasad kasar ini hanya sebagai penampung saja. Karena imajinasi itu sangat liar. Dia bisa datang kapan saja, di mana saja, saat kapan saja. Saat kita nongkrong justru paling produktif kan. Biasa, maka kebiasaan metabolisme itu karena tahu imajinasi itu liar, saya tetap bawa pen, tetap bawa pensil, tetap bawa kertas. Masih Sekali waktu juga gadget misalnya. Di atas motor ada ingat, pas di belakang ngecek langsung catat. Karena seperti kita di wartawan itu jangan mengandalkan ingatan. Kalau wawancara harus tetap menulis, walaupun poin dulu zaman dulu kan ada steno, ada steno. Pokoknya poin-poin tetap nulis. Jangan mengandalkan tape recorder, jangan mengandalkan gadget. Begitu sampai di kantor redaksi, macet kaset bergulung zaman dulu kan pakai pita, ya kan baterai habis ternyata. Nah, maka catatan inilah kunci-kuncinya. Jadi seperti itu juga dengan puisi, dengan menulis. Catat walaupun melintas satu kata, catat. Nah, ada satu kalimat yang sangat menarik tadi nih mengatakan puisi itu lahir ya memang karena dia yang ingin lahir, bukan karena kita. Kita hanya sebagai wadah, sebagai media, gitu kan, sebagai hanya rahim berarti kita ya. Iya, hanya rahim, hanya wadah, ya kan? Karena apa? Yang namanya puisi itu kan beda lah dengan cerpen. Cerpen itu sambil di sini ada buku-buku, tumpuk buku teori, ada mesin ketik atau gadget, kita sambil baca teori jadi tuh cerpen. Kalau puisi, jangankan ada buku, kadang kita mau nulis, timbul pikiran, udah selesai, macet, putus imajinasi. Berarti kayaknya bahasa puisi itu bukan bahasanya manusia. Bukan bahasa manusia. Kita sendiri kadang, loh kok aku bisa nulis kayak gini ya? Kan seperti itu. Tapi ada satu teman saya yang bucin sekali kalau nulis puisi gitu. Yang bukunya karena diniatkan. Oh, diniatkan. Aku akan nulis tentang ini. Oh, datang. Nah, kalau saya biasanya kan puisi ingin lahir karena pung begitu ada kita ladeni, kita catat. Nah, setelah merasa keluar semua, barulah kita tukangi boleh. Kita ganti diksi, kata atur ini, itu enggak masalah. Tapi yang sulitnya adalah menangkap yang pertama itu. Sehingga kita hanya pasif sifatnya. Kayak semacam apa ya? Narasi atau diksi di dalam puisi itu kayak semacam ilham apa? Iya, datang begitu saja tanpa ada rencana kita. Kadang kita mikir ke lain, datang dia. Maka teknisnya adalah kita siapkan mencatat walaupun hanya satu kata yang terlintas catat. Nah, setelah itulah baru kita proses pengendapan, kita berjarak dengan objek. Kalau tidak ada rasa yang bisa yang akan keluar lagi, barulah kita otak-atik. Itu tidak masalah, sah-sah saja proses kreatifnya gitu kan. Itu. Jadi yang saya baca di buku Singkawang nih, Om Don. Nih, bagi yang belum tahu buku Singkawang, mudah-mudahan bisa dicetak lagi ulang gitu kan. Dan donatur juga kalau pengen bantu nyetak silakan. Nah, di buku ini nih, ini
ada apa ya, bisa dibilang tuh 60%-an gitu. 60%-an itu adalah atas kritik-kritik sosial atau kritik-kritik yang terjadi di kehidupan. Dan sisanya adalah luapan-luapan kerinduan. Ya. Ya kan, dengan sahabat, berbagai macam lah. Ya. Buku ini sejatinya adalah kumpulan dari 5 kumpulan puisi. Maka di dalam satu buku Singkawat ini saya bagi per bab. Ada yang misalnya menulis saja. Menulis saja itu adalah kumpulan puisi saya tentang saja semua. Kemudian ada bersamamu, adalah kumpulan puisi tentang hal-hal yang saya alami bersama sahabat-sahabat. Dengan siapa, ada penyebutan nama, ada penyebutan peristiwa, termasuk anak-anak gitu kan. Ada satu puisi yang unik di sini. Ada satu puisi yang hanya satu baris itu. Bersamamu, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu saya dedikasikan. Itu judulnya Bersamamu kan? Ya, Bersamamu. Dan isi puisinya hanya satu baris. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ditujukan pada Bapak yang tercinta, Bapak saya Abdul Halim R. Pak Halim itu sebagai orang tua saya. Nah, bertahun-tahun saya berkenalan dengan beliau. Ketika lintas tadi itu ada imajinasi sosok Pak Halim datang, saya harus berkata apa? Oh, lalu saya merenung, yang keluar cuma alhamdulillah. Saya tak bisa mengatakan apa-apa lagi. Nah, itu bagi para akademisi, kaum kritikus, silakan dibedah, dicincang apakah itu puisi Atau bukan? atau bukan. Saya seumur sampai mati mempertahankan itu puisi. Pernah dikatakan juga oleh Pak siapa kalau nggak salah ya, Pak Didi kalau nggak salah, yang pernah nyampaikan itu ya, kalau puisi itu ya kalau kalian menulis dan menganggapnya itu puisi, Iya. puisi Iya. Sampai mati saya pertahankan. sama kayak Bang Dun bilang tadi itu. Nah, kalau boleh saya uraikan, ya apa namanya, melalui sudut narasi kita berbagikan. Nah, disclaimer ini kan bahwa ini hanya untuk saya, bagi saya. Kasihan dengan adik-adik yang baru akan berkenalan akan menulis dengan puisi, sementara teori-teori tentang puisi sudah keluar duluan. Nah, lalu saya ingin mengatakan bahwa teori itu datang belakangan, teori puisi datang belakangan karena puisinya ada dulu. Nah, yang saya ingin tegaskan bagian gaya bahasa. Di sekolah sampai sekarang kita mengenal, tinggal googling sekarang ada berapa A sampai Z gaya bahasa. Mungkin 70-80 macam, ada personifikasi, metafora, satire dan sebagainya, ada sekitar itu. Nah, ketika kawan-kawan generasi terakhir ini akan menulis puisi, seakan-akan supaya dinamakan puisi harus ada gaya bahasa. Nah, kasiannya karena puisi ada beberapa bait, kasihan dalam setiap baris hampir semua ada gaya bahasa, sehingga dikumpulkan satu puisi ada belasan gaya bahasa. Sementara alhamdulillah gaya bahasa apa ada? Wah, ini tidak ada gaya bahasa, berarti bukan puisi. Nah, artinya gaya bahasa yang 1 sampai 80 itu disusun oleh para ahli dari membaca puisi. Oh, puisi Pradono gaya bahasa personifikasi, Pak Sandi gaya bahasa metafora, Sela Rimang gaya bahasa hiperbola. Nah, gaya-gaya bahasa yang terdata itu dari masing-masing puisi disusun. Oh, ini loh gaya bahasa ada 80. Muncullah teori Bahwa gaya puisi bermakna kias, menggunakan gaya bahasa ini loh daftar gaya bahasa. Nah, artinya apa? Kan puisi dulu. Puisi, pada saat kita menulis puisi kita tidak memikirkan akan masuk gaya bahasa apa. Urusan akademi kritikus lah yang menyatakan puisi ini bergaya bahasa ini. Nah, itu maksud saya. Kasihan bagi kawan-kawan yang baru mengenal dan akan menulis puisi, jangan pikirkan gaya bahasa apa. Itu urusan kritikus untuk menyatakan puisi kita bergaya bahasa. Selama kita bisa mempertahankannya, kita tulis adalah puisi, pertahankan sampai mati. Tulisan apapun itu. Iya, bahkan beberapa penulis juga menyarankan kalau jika ini menulis ya menulis lagu. Iya, menulis latihan menulis ya, dengan menulis. Menulis itu ya itu. Jadi kan menulis, latihan bukan menulis, nyanyi-nyanyi. lupakan dulu, tinggalkan dulu. Benar nggak ya? Betul nggak ya? Jelek kah? Bagus kah? Jangan pikirkan, nanti hilang tuh. Bahkan pantun sendiri pun itu puisi. Ya, puisi. Puisi lama ya. Nah, maka gaya lama. Jadi saya juga agak terusik sih. Puisi bebas. Nah, puisi itulah bebas. Nggak ada kata bebas lagi, ya kan, puisi bebas. Ya, puisi itu bebas, pemberontakan dari pantun, ya kan.
Nah, puisi itu pantun zaman modern. Kalau pantun itu puisi zaman dulu. Artinya itu ya. Beda istilah. Itu masih ada. Sisi sama tuh. Enak dengan itu nulis puisi juga kamera. Iya. Nulisnya cuma Ya, lucu. salam konsistensi. Kita jumpa 5 tahun, 10 tahun ke depan jadi apa? Dan kita sedikit bergeser nih, Ya. Bang, di karena saya mendengar beberapa waktu belakangan sekarang ini gitu. Rumah gitu. Rumah, ruang tempat kita berekspresi, para kawan-kawan pegiat seni atau seniman-seniman Ya. bernaung, berekspresi gitu, yang kita sebut taman budaya gitu. Dan teman-teman suka senang juga rumah bersama gitu Ya. kan. Rumah bersama itu saya dengar belakangan kayaknya, dan itu sih bukan baru-baru sekarang, dulu juga pernah ada wacana gitu, itu penggusuran. Penggusuran lah. Saya termasuk. Padahal itu udah berapa kali kan? Ya, saya termasuk orang yang menentang. Ya kan, Itu gimana Bang? Bisa jelasin dari Nah, yang sejauh Bang dan ketahuin aja Bang. selama saya hidup di Pontianak, saya kan dari rumahnya di Pontianak ya, dari SMP. Tapi dengan bangga dengan Singkawang ya, ya kan, makanya karena kalau bisa saya Singkawang. rindu kampung halaman, jadi Pradona Singkawang. Dari SD saya sudah berhubungan dengan Pontianak, sudah mengalami di SD saya sudah mandi di Gertak 3. Pak itu Nah, masih dulu ada masih sampah, bersih ya. masih mungut sampah. Oh, masih tetap makan buah langsung pisang anyet jambu di Gertak 3 depan Pasar Dahlia. Nah, jadi musim-musim pedagang terapung itu ya. Dulu kan pada itu tempat nyuci sayur. Ya MCK, beras, MCK bersih. Nah, jadi Sekarang itu. aja. Nah, jadi dalam masa itu juga ketika saya masih SMP, kita mengenal PCC sekarang itu PCC. Gedung Arena Remaja. Oh iya, arena. Nah, disitulah pusat wadah ya kan berkreativitas. Tidak salah waktu saya Tempat latihan ramai-ramai situ tuh penuh, ya kan? Nah, lama-kelamaan juga tidak bersamaan dengan itu juga sudah ada taman budaya. Taman budaya itu kalau tidak salah kan mulai dari periode 80-an lah. Kalau tak salah itu 82 sudah ada taman budaya. Kalau salah bisa dikoreksi. Tapi sejak tahun 80-an taman budaya sudah ada sampai bentuknya yang sekarang. Nah, itulah setelah pembangunan di Kota Pontianak, gedung arena berubah jadi PCC, fungsinya juga berubah. Kita datang situ tidak sembarangan. Kalau kita mau pakai gedung harus puluhan juta, jutaan sewa dan sebagainya, tidak bebas. Lalu satu-satunya tempat yang kita anggap kondusif adalah taman budaya, tempat beraktivitas semua cabang kesenian, tempat latihan dan sebagainya. Juga taman budaya adalah dapurnya, gitu kan, menggodok karya kemudian dipanggungkan, pameran lukisan dan sebagainya. Nah, periode 90 awal ada wacana tukar guling, ya kan? Dengan Taman budaya dengan sebuah instansi pemerintah, ya kan? Lalu kita demonstrasi, kita mengajukan resolusi. Saatnya itu saya mengajak teman-teman, menginisiasi teman-teman, semua lini segmen aspek elemen masyarakat sudah, termasuk siswa sudah demonstrasi. Ada yang nyeletuk, kita senimannya belum. Ya. Oke, apa yang mau kita demokan, bagaimana caranya? Ayo kita ngumpul, kita harus cerdas. Begitu. Akhirnya terpilihlah juru bicara. Saya inisiasi, kita harus punya juru bicara. Jangan semua nak ngomong. Ya. Nah, ya kan saya mau didengar. Kemudian budayakan menulis. Biarpun berapa poin, 1 poin kita ketemu, harus ada yang tertulis, deklarasi kita, resolusi kita. Akhirnya rumus-rumuskan, ada paling tidak ada 5 poin, gitu kan, yang tuntutan kita. Mempertahankan taman budaya sebagai pusat pengolahan, konsolidasi dan sebagainya, tidak setuju dengan tukar guling dan sebagainya. Kalaupun ada, harus ada kompensasi yang jelas. Taman budaya tetap ada, lokasi pindah, no problem, kawan-kawan tidak kehilangan tempat dan sebagainya. Nah, kemudian ada wacana taman budaya akan dipindah. Kemudian kalau tak salah dengar, ini kapasitas taman budaya, ya kan, kalau mau membicarakan. Tapi kita sebagai pelaku juga merasakan dampak. Jadi tidak haram untuk ngomong, gitu ya. Saya mendengar akan pindah di daerah Ambawang. Oh iya. Ambawang di darat ya, bukan di Rasau. Itu benar salah saya pernah dengar waktu saya kuliah. Ya. 2018 Iya. 19. Nah, kemudian muncul sayembara. Ada sudah muncul pemenang gedung taman budaya yang lokasi di Bundaran Kota Baru. Udah ada desain. Sudah ada desain, sudah ada pemenang. Realisasi saya belum tahu.
belakang katanya sih taman budaya nggak ada lagi. Nah, dari mulai taman budaya itu kan bagian dari Taman Budaya Indonesia, itu berada di bawah Dirjen Kebudayaan. Lalu kalau zaman gubernur 2-3 periode yang sebelum ini, kalau tak salah Taman Budaya sudah berada di Sekda, Sekretariat Daerah, ya kan, mungkin sebagai OPT teknis, ya kan, unit pelaksanaan teknis, unit pelaksanaan teknis. Nah, saya dengar Taman Budaya sekarang ngesup di Dikbud. Nah, apalagi fungsinya? Yang saya pikirkan adalah kalau kita mau lanjut Taman Budaya adalah ini bekas Taman Budaya ini, lokasi gedung lahan itu apa berikut. Nah, lalu terpikir saya berapa tahun yang lalu sudah mengatakan gedung kesenian di kota Pontianak tidak ada. Kota Pontianak tidak ada gedung kesenian. Lalu merujuk itu kan ada Taman Budaya milik provinsi. Sebagai kota yang katanya jasa perdagangan wisata di kota tidak ada gedung kesenian kan miris. Sebuah kota, ibu kota provinsi, sebuah kota kayaknya pariwisata. kontra dengan ini. Pontianak tidak punya gedung kesenian yang representatif. Dengan keinginan apa ya, misinya pemerintah meningkatkan pariwisata dan seni budaya itu, sedangkan wadah-wadahnya mau diberanguskan gitu. Nah, ini kan saya memandang tidak ada relevansi, sinkronisasi antara keinginan pemerintah dengan keinginan kita sebagai pelaku seni budaya. Artinya apa? Di dalam pola kebijakan seni budaya baik tingkat kota, kabupaten maupun provinsi, seniman tidak dilibatkan dalam proses perencanaan. Maka saya mengajukan mestinya pemerintah, kabupaten kota dan provinsi melibatkan seniman budayawan di dalam proses perencanaan seni Harusnya budaya. Di Karena sini seni kan ada budaya musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan. Bagaimana caranya dalam proses itu seniman diajak langsung. Selama ini kan kita tiba-tiba kesenian kebudayaan di Kalbar Pontianak ini kan tiba-tiba ini kita seni ini keluar tujuannya regulasinya gitu. apa, targetnya siapa, seniman Tiba-tiba tidak regulasinya dilibatkan. udah selesai, Nah, ya? tiba-tiba udah selesai. Seniman tidak dilibatkan dalam proses, dalam pelaksanaan dan evaluasi, dan tidak pernah didengarkan pendapatnya. Nah ini, jadi saya menginginkan tadi itu minimal Pontianak sebagai ibu kota provinsi memiliki gedung kesenian yang representatif, minimal berstandar nasional. Ya kan, gedungnya, kemudian arsitekturnya, akustik gedungnya, ada stage-nya, lighting dan sebagainya, representatif. Siapapun yang dari se-Indonesia mau mentas layak di panggung. Nah itu, jadi kemudian seniman budayawan dilibatkan dalam proses perencanaan melalui musrenbang dari setiap tingkat, dari mulai desa sampai ke provinsi dilibatkan. Selama ini belum pernah ada Bang yang sendiri secara selama ini reguler. sejauh menjadi pelaku kesenian gitu, belum pernah sekali. Tidak pernah diajak secara formal, apakah lagi secara masif bahwa seniman-seniman dilibatkan. Tentu dengan seleksi, dengan memandang kapasitas, kompetensi masing-masing seniman, penari siapa, musik teater dan sebagainya, siapa yang berhak layak mewakili, ya, merepresentasikan kelompok-kelompoknya untuk masuk terlibat dalam pembicaraan resmi, menyusun pola kebijakan, apakah GBHN dan sebagainya zaman dulu gitu kan. Harus terlibat ya kan? Supaya apa yang diinginkan kawan-kawan di lapangan itu sangat sesuai dan ada anggarannya, ada program reguler. Ini kan tidak cabut. Seniman dilibatkan jadi juri, ini main celok ya, main kepala. Selama ini makasih ya. gitu ya. Nah gitu. Nah, Padahal maka kita juga sempat berontak sehingga ada anggaran tertentu untuk tingkat lomba tingkat kecamatan provinsi sekian. Harus ada perda. Bagaimana seniman Kalimantan Barat harus membuat payung hukum berupa perda. Tidak bisa ngelak siapapun wali kota, bupati, gubernurnya. Ini sudah baku. Seniman harus dilibatkan mulai dari musrenbang sampai ada standar tarif, standar honor. ya harus Jangan main sembarangan ya. Nah, jadi orang bilang, ya juri kan cuma berapa jam, masa sampai berjutaan? Bukan itunya yang dibayar. Dia menjadi juri, tetap tanggung jawab bukan hanya pada manusia, pada Tuhan. Kalau dia tidak jujur, yang tidak layak juara jadi juara dan sebagainya, yang dibayarkan jasanya, pengalamannya dah belasan tahun, puluhan tahun, maka dia layak sebagai juri, kan gitu.
Nah, jadi wajar angka nominal rupiah itu bukan menghargai waktu jam kerjanya, tapi kapasitasnya. Karena tanggung Nah jawabnya itu yang sama. uniknya, beda dengan sistem kerja di perusahaan. Iya, buruh, berapa itu, keringat yang itu keluar. makanya kalau saya pernah ini dengar ayah ini siapa? Bisa. Ayah pernah bilang kayak gini. Kalau beliau kan pernah kemana di Belanda kalau nggak salah ya, di Belanda atau di mana gitu. Kalau di sana tuh melihat ID gitu kan, kita sebagai di sana artis disebutnya, aktris gitu, bukan seniman, aktris itu kayak punya apa ya, punya sains kelebihan kayak seorang nabi gitu. Iya. Dan itu sangat dihargai di berbagai lini gitu. Bahkan beliau mengatakan waktu itu saya dilihat oleh pramugari dan saya terkejut gitu. Dihargai, dilayani kayak seorang pejabat di pesawat itu. Nah, zaman dulu, kalau di Indonesia kan enggak. Seniman itu duduk di samping kaisar, di samping raja. Dulu ya? Iya, harusnya sekarang juga sama. Karena fungsi seni dan budaya itu kan katarsis. Ya kan? Sebagai filter, ya kan, dari sisi moralitas bangsa, peradaban. Itulah seniman. Jangan kita nih khususnya di Kalbar. Saya misalnya udah ke Brunei, ke Malaysia, ke luar negeri, se Indonesia. Disanjung-sanjung dikenal orang di luar. Datang ke kampung tetap jadi kucing kurap. Ya kan? Tetap jadi kucing kurap. Tidak dipandang bukan berarti kita minta dipandang, bukan. Persoalannya kita mau sinergi. Ya kan, kita mau sinergi. Kan kadang-kadang senimannya kan egonya dalam proses kreatif, tapi keluar dah sangat sosial gitu kan. Makhluk paling sosial gitu kan. Nah, tetapi itu tadi, keberadaan seniman itu dianggap tukang rusuh, dianggap provokator. Dan kan? Jadi balik lagi ke ini tadi tuh Bang, ke rumah bersama gitu. Rumah bersama. Itu gimana? Saya sih karena itu saya takutnya kan, saya takutnya itu tadi ada di situ kan ada salah satu hotel. Takutnya semakin ada pelebaran hotel, ya kan, kayak kasus Hotel Neo loh, ya kan, sekolah di belakang digusur gitu kan. Jadi parkir kota. Itu pendidikan jelas loh. Pendidikan apa? Nah, ini budaya sama peradaban, gerbong peradaban. Ya saya kan cebol lah. Barangkali tetap ada tukang guling untuk memanfaatkan lahan yang tergusur, ya kan. Bisa jadi Taman Budaya langsung di Dikbud, berkantor di Dikbud, ya kan? Provinsi. Opsinya kan seperti itu. Nah, bisa saja lahan itu tidak dijadikan sebagai kantor. Apa bedanya ketika Taman Budaya ngesup di Dikbud masih tetap ada Taman Budaya secara fisik gitu kan? Itu urusan pemerintah, tetapi yang kita pikirkan ke depan, mana lahan untuk teman-teman berkonsolidasi, minimal untuk berkumpul, untuk memanggungkan karyanya yang bisa sebagai seni pertunjukan. Kalau sanggar-sanggar yang sudah mapan ya punya sanggar sendiri, punya panggung sendiri, sekian kali sekian meter ya kita manggung di sanggar masing-masing. Yang tidak punya, dan lagi belum di Kalbar. Nah itu di Pontianak sendiri belum nah, ada. maka itulah urgensinya seniman budayawan ketika ada wacana misalnya Taman Budaya tidak lagi seperti yang sekarang, dilibatkan. Kan tidak ada nih, tiba-tiba kita cuma dengar kabar Taman Budaya akan dihilangkan. Padahal secara administrasi mungkin sudah. Ya sudah, barangkali. Gitu kan? Kita tinggal ya nggak tahu lah, kita bukan siapa-siapa kok. Biasanya kan pemerintah kayak gitu, secara administrasi udah deal-an, udah deal. Nah, dimunculkanlah pro kontra, membuat satu narasi dan segala macam agar muncul gitu kan. Iya, karena tidak dilibatkan dalam musrenbang. Di dalam musrenbang kan bisa dilibatkan bahwa Bapak Ibu seniman budayawan, kita ada wacana Taman Budaya akan disukkan ke Dikbud. Bagaimana pendapat? Yang tak setuju tetap tak setuju, yang setuju silakan dengan argumen masing-masing. Ini tidak. Kalau sudah maunya pemerintah, kita mau apa? Mau siapa tahu? Lagi-lagi kayak iya, gitu kan? sebenarnya. Nah, cuma kita kan tetap mengaspirasikan. Tolonglah pikirkan kawan-kawan. Kalau Taman Budaya dipindah lokasi, harus ada yang setara. Kawan-kawan tetap berkarya. Kalau tidak ada tempat, kawan-kawan harus cari wadah. PCC sudah, pasar cup-cup. Iya kan, cup-cup ya semua. Tak ada yang jelas di situ. Dulu seru di situ. Saya pernah ngerasain waktu SMA. Waktu SMA saya pernah nonton salah satu pertunjukan kesenian kawan-kawan di nama Arena Remaja di Presisi itu, masih buka lah Bapak. Seru sekali itu. Atau begini, opsi-opsi berikutnya adalah ruang-ruang publik, taman-taman kota, ruang-ruang RTH itu, atau di Waterfront City. Kan ada state dadakan misalnya.
Nah, di situ dipakai supaya seniman langsung terlibat di masyarakat. Mau manggung puisi atau apa, teater tari di Waterfront City, di pinggiran Sungai Kapuas, atau di taman-taman kota, di Gulis, di taman Untan dan sebagainya. Di situ ruang-ruang untuk pertunjukan. Tapi kan kawan-kawan perlu proses, tempat latihan, ya kan? Bisa kondusif, bisa tidak. Misalnya kalau teriak-teriak di pinggir-pinggir di taman-taman, orang lagi suntuk, kok itu teriak-teriak gitu kan? Nah, harus dipikirkan, makanya keberadaan gedung kesenian yang representatif di Kota Pontianak, milik Kota Pontianak harus ada, wajib hukumnya. Berarti perlu iya, sama setiap kota. Kayak yang gedung diperjuangkan kawan-kawan pegiat sejarah. Ya kan, kawan pegiat sejarah lagi sekarang kan lagi berjuang museum kota. Ya. Museum kota. Sejarah. Karena barang bertebaran kan tidak bagus itu kan. Jadi kota tidak punya apa-apa sih, Bang? Tidak ada. Kota Pontianak tidak punya apa-apa. Tidak ada apa-apa. Pak Edi, Kota Pontianak itu tidak ada apa-apa, Edi. Edukasi sejarah, budaya, ini tidak ada. Saya sangat menyedihkan ketika jalur hijau sepanjang Ayani sebagai protokol, dalam protokol hanya ada gedung pendidikan dan perkantoran. Sekarang semua hijau mata karena sudah jadi ladang bisnis, lahan bisnis. Maka saya pikir Pontianak ini sudah tidak ada master plan. Master plan itu paling tidak kan jangkanya 25 tahun. Harus ada perubahan, harus signifikan. Kenapa harus berubah lain dari master plan yang sudah disusun? Nah, sehingga kan ada titik-titik tuh master plan 25 tahun. Di kawasan ini tidak boleh dibangun ini boleh ini harus ini. Jadi terintegrasi semua. Ini saya pikir ada acak-acakan. Pontianak mau bangun di mana saja bebas. Tidak ada gitu. Ya kan? Bahkan untuk perumahan udah ada di samping kebun langsat. Bayangkan. Iya ada. Kalau lihat di Ayani ya lama-lama memang jadi arena bisnis itu perkantoran udah. Salah satunya kayak di Gor itu kan jalur hijau. Di Gor itu udah ada lagi kan? Nggak ada. Sepertinya Gor akan tergusur. Katanya Kaum Bawang lagi, kan? Termasuk Taman Budaya tadi. Ya udah, artinya itu jalan-jalan strategis. Tuan tanah sudah mulai berpikir hijau katanya. Nggak ada jalur hijau yang non bisnis. Jadi mudah-mudahan apa ya Bang ya? Ya adalah kebijakan yang arif gitu. Iya. Ada kebijakan yang arif dari pemangku jabatan, ya, terutama Bapak Wali Kota kita. Pak Dinas Tata Kota punya konsep master plan Kota Pontianak. Dan yang paling penting itu adalah libatkan para praktisi gitu. Iya. Seniman, budayawan dan semuanya gitu. Iya. Kan karena letakkan serahkan sesuatu pada ahlinya. Dan itu udah dijelaskan. Tapi tidak diberi akses. Lewat musrenbang, saya lulukan musrenbang. Seniman budaya. Terima kasih banyak Bang Don ya. Sudah hadir, mudah-mudahan kita bisa bersua kembali nih. Saling berbagi. Kita bisa collab di kompor ya. Ya. Bang Don boleh nggak kita minta ini untuk menutup satu baca puisi ya gitu. Baca puisi ya. Apa ya? Untuk kenang-kenangan kita di sini. Sajak hari kesekian reformasi. Apakah yang kubaca tentang reformasi? Apakah jalan perubahan pada kebaikan? Atau hanya sekadar pernyataan gerak bibir atas dan bawah para petinggi, melahirkan untayan kata dan kalimat yang terkadang jadi bumerang? Apakah reformasi itu? Barang haramkah ia? Sehingga perlu undang-undang sebelum bicara. Sementara undang-undang tentang bicara begitu erat dibalut selimut subversif hingga perlu menghilangkan orang sembari mencari rumusan paling jitu. Sementara para tumbal bertumbangan, sementara para aktor dan mantan bersukaria menyusup ke barisan cari mangsa, menikam dari belakang. Reformasi melahirkan konsekuensi, menumbangkan tirani, ditebus dengan mati, menumpas kezaliman, dibayar penjemputan, melantangkan suara, dibantai rumusan SARA, menegakkan demokrasi, dihadang terali besi.
Apa arti reformasi? Kalau hanya basa-basi, mengulur waktu lewat debat politisi, sementara rakyat semakin kehilangan nasi dan hak asasi, sementara para pembegal mengemas bagasi dan menumpuk kursi dan dasi. Inikah reformasi? Selesaikan masalah dengan menumpuk masalah. Pusatkan perhatian dengan mengalihkan perhatian. Inikah reformasi hingga hari kesekian? Di Tanah Gambut, Juni 99.